Majelis Ulama Indonesia prihatin dan menyesalkan atas terjadinya peristiwa ini karena telah menimbulkan kegaduhan, dan oleh sebab itu meminta dan menyarankan kepada Polri untuk menyidiknya, memproses secara hukum. Majelis Ulama Indonesia desak Jokowi ditahan karena kasus kerumunan. Hal tersebut dapat mengakibatkan bebasnya Habib Rizik dengan kasus yang serupa. Karena itu ya bagi saya, kalau Habib Rizik ditahan karena menghimpun banyak orang, maka saya minta supaya ya penegakan hukum dilakukan secara adil ya. Oleh karena itu siapapun yang melakukan acara yang serupa dengan dilakukan oleh Habib Rizik juga harus ditahan. Ya, tapi kalau seandainya tidak seperti itu, maka berarti pihak aparat penegak hukum telah menegakkan hukum ya secara diskriminatif, dan berarti pihak penegak hukum tidak memperlakukan semua orang sama di depan hukum. MUI akhirnya punya mata moral untuk menuntut keadilan versi moralitas, bukan versi memang melalui hukum, tapi poin MUI adalah lakukan kesetaraan moral di dalam penegakan keadilan. Pak Kapolri juga datang dengan wisdom, dengan kebijakan yang bagus sekali itu. Maafkan aja. Nah, itu yang mestinya ditangkap oleh istana. Tekanan moral dari MUI, dalil dari Kapolri, dan tuntutan masyarakat sipil melalui meme segala macam. Itu kan dengan mudah bisa dilakukan konstitusi pers dari tangga istana dan mengatakan Presiden telah memahami seluruh kekacauan yang terjadi di Maumere dan beliau menitip pesan bahwa mari kita berdamai. Oleh karena itu saya Menko Polhukam meminta maaf atas nama beliau. Ya udah, nggak usah Presiden nggak usah datang, karena nanti wajahnya disorot pers juga akan dianalisis lagi apakah ini wajah jujur apa wajah bohong lagi tuh. Udahlah, itu bisa kita pahami sebetulnya. Tapi poin tadi betul, beri stimulus pada demokrasi dengan menghormati hukum, dan dengan penghormatan itu ada fasilitas untuk menyelesaikan masalah, tidak harus ke pengadilan. Kira-kira itu. Rakyat itu perlu contoh, apalagi yang memberi contoh itu yang harus memberi contoh itu adalah orang yang mengatakan dengan gagah berani, gagah perkasa akan menindak siapapun akan ditindak dengan hukum dan peraturan yang tegas. Apalagi orang itu mengatakan para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Oleh karena itu, pemerintah memperingatkan kepada para kepala daerah, pejabat publik, aparat, dan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar, khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan. Bebaskan Habib Rizik. Laporan Jokowi ditolak, polisi diminta bebaskan Habib Rizik. Sama. Demi keadilan, Anwar juga menyarankan agar Jokowi dan Habib Rizik ditunda saja daripada ditahan. Profesor Anwar. Untuk itu Jokowi harus dihukum dengan dikenakan denda, dan Habib Rizik juga dihukum dengan dikenakan denda. Sehingga dengan demikian masing-masing mereka tetap bisa bebas melaksanakan tugas dan aktivitasnya. Pak Polisi, Mas Sigit, ini ide menarik loh. Saya kira polisi juga nggak losing face ya, nggak kehilangan muka kalau melaksanakan ide dari Profesor Anwar Abbas ini. Masalahnya sama, harusnya dijerat dengan undang-undang yang sama, tapi perlakuannya sama sekali berbeda bagaikan langit dan bumi. Bukan bagaikan langit dan dasar sumur. Pengamat politik Rocky Gerung menilai jika saat ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sedang mengalami suatu kerumitan dalam menyelesaikan beberapa kasus yang sedang ramai di Indonesia. Menurutnya, beberapa kasus tersebut merupakan suatu bentuk konsekuensi dari ketidakadilan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dibiarkan sejak 2 atau 3 tahun yang lalu. Seperti halnya dengan kasus kerumunan pada saat kunjungan kerja Jokowi ke NTT yang menimbulkan kesan ketidakadilan dan ketidaksamaan di mata hukum yang kini dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat pun secara otomatis akan membanding-bandingkan kasus ini dengan kasus yang menurut mereka memiliki kronologi yang sama. Selain masyarakat, tugas Kapolri tampaknya akan semakin rumit dengan adanya tuntutan Majelis Ulama Indonesia yang mendesak agar Jokowi dapat segera dilakukan penahanan. Berbeda dengan tuntutan masyarakat, Rocky menilai jika tuntutan MUI itu merupakan tuntutan yang paling serius. Menurutnya, tuntutan MUI tersebut didasari dengan pendekatan ketidakadilan dari segi moral.
Tuntutan MUI ini muncul karena penguasa yang terkesan selalu menghindar ketika publik menyinggung kasus ini. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan kekuasaan yang terkesan arogan dan tidak ingin mengakui kesalahan. Rocky Gerung pun mengungkapkan jika hal tersebut tidak akan terjadi jika Jokowi mengklarifikasinya langsung di hadapan publik. Apalagi yang melakukan tekanan terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia, yang sinyalnya itu adalah sinyal moral. Lain kalau yang laporin misalnya orang yang merasa sakit hati pada Jokowi, enggak, ini MUI. MUI itu adalah lembaga moral. Jadi dia mau lihat penegakan keadilan dari segi moral itu. Ini bahayanya bila kekuasaan terus-menerus menghindar. Jadi saya menganggap bahwa sangat mungkin dalam 2 minggu ini ada percepatan pemanasan politik yang disebabkan oleh kekuasaan yang arogan. Kan lain kalau misalnya presiden begitu dia punya feeling, sixth sense-nya itu, indera keenamnya bilang, waduh, saya sebetulnya melanggar prokes nih. Dari NTT dia langsung bicara tuh, bukan dia suruh orang lain untuk beritahu bahwa itu spontanitas. Jadi menimbulkan kekisruhan sebetulnya. Kan nggak enak polisi memproses presiden. Dia mesti dipanggil atau paling nggak ada keributan sehingga kerja presiden terganggu. Demikian juga masyarakat sipil menganggap bahwa enggak dong, mesti adil dong. Mau dia dibebaskan kayak mau dianggap bahwa ini overmacht atau apa yang biasa disebut perbuatan melanggar hukum, melawan hukum tapi tidak bisa dipidana karena statusnya sebagai presiden yang bisa mengakibatkan negara nggak punya kepala negara selama proses hukum. Tetapi mesti ada sinyal bahwa kekuasaan itu tidak kebal hukum. Namun nyatanya, Jokowi hanya menyuruh pihak lain yang mengatakan bahwa kasus ini berawal dari spontanitas presiden dan masyarakat setempat. Hal inilah yang menjadikan beban polisi menjadi kian bertambah dan munculnya anggapan masyarakat akan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Mau dibebaskan mau dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tapi tidak bisa dipidana karena statusnya sebagai presiden yang dapat mengakibatkan negara jadi tidak punya kepala negara selama proses hukum. Anggapan masyarakat tersebut kian menguat ketika polisi menolak apa yang masyarakat tuntut. Parahnya lagi, masyarakat akan berpikir jika hukum di Indonesia itu hanya kebal bagi para pejabat negara dan tidak kebal bagi masyarakat umum. Selain Jokowi, Rocky juga menilai jika pihak istana seharusnya menggelar konferensi pers kecil bukan malah mencari banyak alasan. Menurutnya, kasus ini hanya tergolong ke dalam tindak pidana ringan atau tipiring. Anggapan masyarakat tersebut kian menguat ketika polisi menolak apa yang masyarakat tuntut. Parahnya lagi, masyarakat akan berpikir jika hukum di Indonesia hanya kebal bagi para pejabat negara dan tidak kebal bagi masyarakat umum. Selain Jokowi, Rocky juga menilai jika pihak istana seharusnya menggelar konferensi pers kecil bukan malah mencari banyak alasan. Menurutnya, kasus ini hanya tergolong ke dalam tindak pidana ringan. Menurutnya, hal tersebut dapat mengakibatkan bebasnya Habib Rizik dan tahanan lainnya dengan kasus yang serupa. Meskipun ini akan menjadi konsekuensi agar Habib Rizik dapat segera dibebaskan. Apabila hal itu tidak dilakukan, Rocky menilai jika hal tersebut dapat memunculkan stigma dan kecemasan masyarakat akan berubahnya bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara kerajaan. Menurutnya, hal tersebut juga bisa dianggap sebagai sisa-sisa feodal. Seperti diketahui, Ketua MUI meminta agar Jokowi ditahan karena dianggap telah melanggar protokol kesehatan karena telah menimbulkan kerumunan massa. Kerumunan itu terjadi ketika Jokowi datang untuk melakukan kunjungan di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Saat itu terlihat Jokowi disambut dengan antusias oleh warga yang berkerumun. Peristiwa tersebut disebut sama dengan apa yang terjadi pada Habib Rizik Syihab yang sekarang ini tengah ditahan oleh pihak kepolisian.